Saya mau mengklarifikasi dulu ya. Ya, siap. Berita yang beredar itu bahwa saya jual rumah bukan karena saya dikasih pinjaman tunai cash sebesar 24 juta. Ada 24 juta ya? Iya. Yang ditransfer 22 juta. Ya. Jual rumah, udah jual mobil 2, jual rumah. Nah sekarang masih butuh lagi nih buat biaya pendidikan anak. Saya mau jual apartemen. Memang termasuk nasabah pinjol ya. Termasuk nasabah pinjol. Sampai sekarang juga masih ada yang per bulannya 600.000. Saya kesel kan, saya ketik aja bawel lo gampang, kayak seolah tuh meracuni masyarakat untuk dipermudah kemudian dipersulit. Tapi saya pernah punya teman artis cewek, saya nggak bisa sebut namanya ya. Tiba-tiba datanya kesebar ke saya. Datanya kesebar ke abang. Ke saya, ini bukan si A nih. Nah waktu itu kata-katanya tuh mohon maaf ya, tidak sopan. Nggak sopan. Iya tolong dong nih kalau yang kena pelacur ini tolong suruh bayar. Pelacur bang, dibiarkan 120 juta. Hah, kok bisa? Kok bisa? Ya, keberadaan Malah Hayati Konsultan ini bermanfaat atau tidak untuk masyarakat? Enggak sih kalau saya. Kalau kata Al-Quran tuh ada bang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Ya pada episode kali ini ya kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spektakuler dan namanya ini nggak perlu ditanyakan lagi ya di dunia entertainment ya. Dan beliau adalah salah satu mantan dari grup lawak Cagur ya. Oke teman-teman, media Malah Hayati Konsultan akan terus mengedukasi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Langsung aja, nggak usah pakai lama lagi, langsung saya perkenalkan bintang tamu yang sangat spektakuler ini, ya, yaitu abang kita nih, Abang Bedu. Ahmad Maulana. Siap. Ahmad Maulana. Ini nama Ahmad Maulana nih. Nama bos ya? Iya, nama saya bang. Iya. Oke, siap Bang Bedu. Sehat Bang Jai, ya. Bang, abang tadi dari mana nih bang sebelum kemari bang? Saya tadi habis muter-muter. Muter-muter, puyeng nggak? Enggak, muter setengah doang. Iya, ngapain full muternya. Ya lagi menggalang dukungan. Menggalang dukungan bang? Iya. Buat apa tuh? Ya buat diri saya sendiri. Dari abang. Ya tadi habis meeting sama teman-teman di apa namanya sama teman-teman di partai lah. Teman-teman di partai. Konsolidasi nih bagaimana ke pilkada ini akan seperti apa nih berjalan nih. Dikit lagi ya bang ya. Dikit lagi pilkada. Kan saya lihat jadi ada tuh hashtag 2029 tuh kan. Dikit lagi dahsyat deh. Mudah-mudahan bang, bismillah bang. Bismillah. Tadi bang Bedu perjalanan dari sana ke sini macet bang? Enggak. Naik motor. Naik motor. Jalan saya kan. Tapi yang namanya Jakarta tuh pasti macet bang nih. Macet bang, ini saya naik motor. Kalau nggak mau macet lewat bawah tanah bang. Nama saya semut. Iya. Oke siap bang Bedu. Ya. Oke pada episode kali ini bang Bedu kita ingin menginformasikan dulu nih ke Bang Bedu bahwasanya Malah Hayati Konsultan ini adalah sebuah lembaga jasa yang menangani permasalahan di dunia pinjaman online serta perbankan. Oh, kalau pinjaman offline dibantu? Pinjaman offline? Ya, ngutang sama teman gitu. Itu nggak bisa. Bisa. Itu nggak bisa digalbay. itu nggak bisa digalbay. Jadi emang konsen kita nih bang, ya itu membantu masyarakat lah, khususnya masyarakat yang di bawah bang. Di bawah. Kita kan lantai 4 gitu. Kita lantai 4 deh. Nah, ini kita lantai 4 masyarakat yang di bawah. Oh iya. Masyarakat apa kabar? Karena gini bang, di mana perkembangan zaman saat ini bang, itu kan mulai kemajuan teknologi nih mulai dahsyat nih bang. Iya, pesat banget bang. Yang ikan di laut tuh. Yang tadinya kita mau beli martabak kudu jalan ke warung, sekarang enggak perlu. Bikin sendiri ya? Bukan. Oh bukan. Tukang martabaknya ke rumah kita. Oh iya.
Ingat aja tukang mata pakai anggota keluarga kita. Makanya ke rumah kita ya kan. Iya, sekarang udah ada yang namanya layanan online juga. Online. Semua makanan. Makanan online. Makanan online. Ya kan, pinjaman online. Pinjaman online. Bahkan semuanya serba online. Iya, yang kuliah juga udah online sekarang kan. Karena ada kampus Merdeka kan. Yang lagi viral banget nih Bang, judi online. Judi online. Iya. Bahkan judi online itu juga bahaya loh. Kalau nggak menang tuh bahaya. Iya kan ya. Iya, makanya kan seiring perkembangan zaman maju nih Bang, teknologi juga semakin pesat Bang. Ya kan, artinya yang tadinya kita kemana-mana kalau nggak bawa dompet was-was, sekarang nggak was-was. Iya. Asal bawa handphone. Asal ada kuotanya. Betul. Ya kan? Kalau nggak ada kuotanya, nah mau apa ini nyalain? Mau transfer nggak bisa, mau bayar nggak bisa. Iya, kan? Jadi kan kemana-mana sekarang kita tuh nggak perlu bawa handphone. Nah, mau dompet pun Bang, kuliah aja Bang, kuliah nih Bang, itu bisa bayar UKT pakai pinjaman online Bang. Iya tuh, saya baru dengar tuh kata Papa Muhajir Effendi ya. Kuliah pakai pinjaman online. Nah sebenarnya kan ini salah satu pinjaman online itu salah satu penyakit sih sebenarnya. Kalau menurut kita ya di dalam kalangan Malahite Konsultan. Kenapa? Karena banyak menjebak masyarakat yang pinjaman online. Nah ini kan ibarat katakan Bang Bedu juga pernah mungkin ya. Pernah. Sampai sekarang saya masih pakai. Sekarang masih pakai Bang? Iya. Gimana tuh Bang cerita awalnya Bang? Kalau yang awalnya akhirnya aja biar cepet ya. Siap. Kalau awalnya itu ya waktu belum rame-rame. Kalau yang sebelum saya cerita, saya mau mengklarifikasi dulu ya. Siap. Berita yang beredar itu bahwa saya jual rumah bukan karena saya terkait atau tersangkut masalah judi online. Judi online, pinjol online gitu kan. Karena memang saya termasuk nasabah pinjaman online, tapi nggak yang nominal yang besar, hanya untuk nominal daily use. Yang memang di situ ada fasilitasnya, mungkin pay letter, atau mungkin paling besar ya karena kita ngambil produk, cicilan produk, ya karena lancar bayarnya dikasih pinjaman tunai cash sebesar 24 juta. Ada tuh yang buat beli furniture elektronik segala macam. Lancar nih bayar cicilannya nih. Dapat pinjaman, ditawarin pinjaman tunai. Tawarin lagi. Dapat, nggak langsung cuma gini doang. Ayo udah Pak, 24 juta ya. Iya. Yang ditransfer 22 juta. Yang ditransfer 22 juta. 20 juta. Kemana? Buat yang namanya dia bilang, Mas ini telemarketing ya. Jadi emang marketingnya melalui telepon. Jadi langsung ke rekening saya 24 juta untuk tenor 2 bulan. Lancar. Ya kan? Makanya datang lagi, jadi semua sebenarnya pinjol saya itu semua lancar. Yang nggak lancar saya buang air. Nah itu yang nggak lancar ya, yang nggak lancar kemarin agak sedikit tersendat karena pekerjaan. Betul. Itu lancar. Seperti itu Mas Bedu ya. Jual rumah, udah jual mobil 2, jual rumah. Nah sekarang masih butuh lagi nih buat biaya pendidikan anak. Saya mau jual apartemen. Kalau bos Ujay mau, deket kantor nih. Ya apartemen ya. Karena kali butuh ya kan. Saya takut kalau tinggal di apartemen. Kenapa? Gempa. Ya. Ini udah anti gempa. Anti gempa ya. Anti gempa. Pokoknya anti gempa, anti mabok. Oke, Bang Bedu. Jadi gitu intinya gitu. Saya memang termasuk nasabah pinjol ya. Termasuk nasabah pinjol. Sampai sekarang juga masih ada yang per bulannya 600.000. Itu cuma buat daily use, yang pinjam cuma sekali, disetujui ya udah bayar bulannya. Dan nggak pernah ada masalah sama bulanannya. Tidak pernah ada masalah ya. Masalah. Kemarin iseng-iseng tuh saya bayar telat, ditagih mulu. Pas ditagih pakai WhatsApp, saya kesel kan. Saya ketik aja, bawel lo ah. Dia bilang gini, ya karena reputasi Mas bagus gitu kan, tolong dibayar tepat waktu agar tidak mempengaruhi BI checking. Saya balas, bawel loh gitu kan. Ya maaf kak, dibalas lagi. Ya maaf kak, udah gak saya balas lagi. Saya lunasin tuh semuanya nilainya 4 juta, totalnya langsung set. Abis itu saya pakai fasilitas nggak bisa diblokir. Itu Mas Bedu bayarnya kecepatan kali. Terlambat
2 minggu dah kos. Selamat 2 minggu Iya, waktu itu. Iya, 4 juta nilainya waktu itu. Nah, kabar yang kemarin saya dapat tuh, Bang, ya, sampai salah satu menteri kita aja, ya, Menteri Keuangan kalau nggak salah, ya, itu dapat tawaran-tawaran pinjol, Bang. Buset, dia Menteri Keuangan tawaran pinjol. Iya, makanya. Bener-bener tuh pinjol ngeliat siapa? Itu ada matanya buat pinjol. Main sembara aja Menteri Keuangan. Iya, sampai. Saya bilang apa tuh, balas apa? Saya Menteri Keuangan. Dia bilang gitu. Nggak balas gitu dia. Hah? Nggak balas, Bang. Lucu juga ya. Makanya sampai sekelas Menteri Keuangan aja itu dapat tawaran dari pinjol. Iya. Ya kan? Ya untung nih Menteri Keuangan, Bang. Iya, dia tahu ngelola uang ya. Kalau bukan Menteri Keuangan ya mungkin kejebak juga. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu dia juga pasang KTP begini, kita kan nggak tahu. Iya. Siap ya kan. Jadi artinya kan pinjaman online ini emang udah masuk ke kategori stadium berapa tuh kira-kira? Kayak gampang, kayak soal tuh meracuni masyarakat untuk dipermudah kemudian dipersulit. Kayak bandar narkoba jatuhnya kan. Bandar narkoba. Bandar narkoba. Bandar narkoba. Bandar narkoba. Pak. Pertama dikasih gampang dapetin barangnya tuh. Set, ayo lu pakai, pakai. Begitu edik bayar mahal. Mahal. Nah, sama pinjol. Lu minjem. Tidak bisa bayar. Nah, disitulah kita situnya. Sampai kemarin tuh, Bang, terakhir ya berita yang saya dapat di Brebes. Kenapa di Brebes? Gantung kaki. Jangan apa sih ini? Di Brebes Kalau kakinya nggak digantung nggak bisa jalan dong. Diikat doang. Di Brebes, Bang, kemarin tuh seorang pemuda gantung diri. Iya, gara-gara diteror sama aplikasi pinjaman online. Nah, itu cara nagihnya itu. Itu, Bang. Nah, kan kalau kita pikir pakai logika kan, kalau sampai bunuh diri gitu kan ibarat kata udah masuk ke kejahatan ya, Bang, ya. Tindak pidana itu. Tindak pidana. Tapi banyak pengaduan dari masyarakat. Ketika masyarakat nih mengadukan hal tersebut ke polisi, nah itu responsifnya kurang, Bang. Oh, kurang URC ya? Kurang URC. Kurang unit reaksi cepat. Nah, makanya masyarakat tuh berbondong-bondong datang ke kita nih, Bang. Cepat reaksinya. Cepat. Makanya dalam satu hari itu kita di satu kantor aja, Bang, nasabah yang datang ke kantor kita itu kurang lebih dari 1 sampai 15 orang. Waduh. Makanya. Itu pinjam duit atau gimana? Itu kita bantu, Bang. Kita bantu permasalahannya yang tadinya dia pusing, keluar dari Malahayati tidak pusing. Nah, di Malahayati itu pas di dalam kantor kita pakein koyo. Ya. Bisa aja mengkomeng. Saya pikir dibantu apa gimana pakai koyo. Koyo kan sini di punggung. Awan sini nih Pak, jadi nggak pusing ya. Iya, jadi kita bantu lah ibaratnya permasalahannya, Bang. Seperti itu. Nah, dibantu permasalahan itu adalah untuk artinya tidak lagi terlibat permasalahan pinjol, lepas dan tidak terlibat lagi gitu. Tidak terlibat lagi karena kita mengarahkan orang atau mengarahkan nasabah yang datang ke Malahayati itu untuk stop main pinjol. Oh, seperti itu. Tapi kan dia masih punya tanggungan yang harus diselesaikan. Iya. Tapi kan kalau kita lihat dari statement Pak Mahfud MD, waktu itu kan beliau pernah bicara, ya kan, bagi masyarakat yang terlanjur terjerat aplikasi pinjaman online, tidak usah dibayar. Tidak usah bayar. Apakah itu jadi dasar kekuatan hukum kata-kata beliau? Kalau menurut Pak Mahfud itu kan pinjaman online tidak usah dibayar. Sebenarnya di situ jelas banget Pak Mahfud MD itu menghimbau pada masyarakat. Kenapa? Karena pinjaman online ini nggak semuanya legal, Bang. Oh, itu penyakitnya. Kalau di situ dia tertulis terdaftar di OJK? Terdaftar di OJK. Nah, jadi gini, Bang. Kalau kita mau bicara pinjaman online, ya semua pinjaman online kan terdaftar di OJK. Yang terdaftar di OJK itu cuma beberapa aja. Ternyata cuma beberapa aja? Beberapa aja, nggak banyak. Ya, tapi ketika kita daftar di pinjaman online yang terdaftar, ya itu pemakaian aktif. Nah, disitulah ada celah, Bang, untuk pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Itu karena menurut statement dari OJK pinjaman online itu antara yang legal dan yang ilegal ada keterhubungan. Iya. Seperti itu. Ya, Bang Budi pernah nggak ditawarin pinjaman online ilegal?
Nah, yang kayak gimana tuh? Yang tenornya 7 hari. Nah, belum pernah. Belum pernah. Emang piknik 7 hari. Wah, ada benar tenor 7 hari. Tapi ketika Bang Bedu nih mengalami keterlambatan pada waktu itu, pernah gak diancam sebar data? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin dia tahu kali ya. Wah, Iya. sebar data mah nggak bakal takut ini. Malah dilawakin. Iya. Nah, tapi saya pernah punya teman artis cewek. Saya kasih bisa sebut namanya ya. Tiba-tiba datanya kesebar ke saya. Datanya kesebar ke abang. Ke saya loh. Ini bukannya si A nih gitu. Ya, tolong, dan kata-katanya, dan ada 2. Nah, waktu itu kata-katanya tuh mohon maaf ya, tidak sopan. Nggak sopan. Iya, tolong dong nih kalau dia kena pelacur ini tolong suruh bayar segitu. Pelacur bang. Dibilang pelacur, dibilang wanita jual dia apa gitulah pokoknya kata-katanya tidak. Anak dajal pernah nggak? Enggak pernah. Cewek. Karena kalau anak dajal saya kan nggak tahu. Kalau pernah lihat anak dajal yang belum pernah lihat. Jadi temen ya, pernah ya temen ya. Saya bilang, nah itu yang menimpa teman saya. Oh, pabrik seperti ini parahnya ya. Iya. Itu pada saat itu pas, ya makanya banyak orang yang malu dan tersebar sampai bunuh diri kan. Maka diancam disebar suruh kontak itu. Karena gini bang. Itu bahkan saya sampai nolongin teman saya tuh. Abang nolongin teman abang. Pinjemin duit buat dia bayar supaya dia tuh datanya nggak tersebar. Sampai kayak gitu. Habis itu habis saya tolongin ketemu saya, cuek aja tuh kan dia bayar. Abang nggak nyebar data dia? Hah? Abang nggak nyebar data dia? Udah kesebar di RW. RW. Jadi kalau kena penyebaran data atau kena sebar data, itu rata-rata orang bunuh diri bang. Malu karena. Iya. Tapi kalau sebar duit, wah, orang kaya dong tuh sebar duit. Iya. Kalau kena sebar duit enak bang nih. Enak sebar duit. Iya, kalau sebar data kan. Adem ya. Kalau datanya bagus. Oke. Jadi pernah tuh bang salah satu. Pernah, saya pengalaman ya? Saya yang mengalami seperti itu. Kalau saya sih alhamdulillah karena ya saya termasuk orang yang saya tahu bahwa kalau saya punya utang harus saya bayar. Gitu kan. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada ya belum. Iya. Karena kan bayar hutang tuh wajib. Punya. Kalau buat saya. Menurut abang ya bang ya. Tapi kalau yang kita pahami bang, hutang itu ada 2. Yang daleman. Hah? Itu utang. Utang yang ku mau. Kalau yang kita pahami bang, ya yang namanya hutang itu kan ada 2. Ada 2. Yang pertama hutang yang wajib dibayar. Ya, betul. Yang kedua hutang yang tidak wajib dibayar. Nah, yang tidak wajib dibayar. Nah, hutang yang wajib dibayar itu hutang ke temen, saudara, warung Madura, warteg. Ucok juga, warung ucok juga ada. Ucok, itu wajib dibayar bang. Ya. Karena warung Madura itu nggak mengasuransikan nama kita ketika kita nggak bayar utang ke dia. Iya. Tiba-tiba celurit aja. Tiba-tiba bukan ya. Tiba-tiba celurit melayang. Iya. Tapi kalau hutang yang nggak wajib dibayar, ya itu hutang yang dimana ketika kita berhutang di sebuah instansi atau lembaga itu ada asuransinya bang. Contoh kita kredit motor bang. Iya. Ya kan kita kredit motor, kredit mobil lah. Nah itu kan ada premi asuransi yang kita bayar di dalam angsuran kita. Oke. Nah ketika mobil atau motor yang kita angsur itu lunas, benar ya bang ya. Dan mobil atau motor kita itu tidak kenapa-napa, sehat walafiat, nggak ketiban pohon, nggak kena tsunami, sehat lah pokoknya. Kita mau ambil BPKB-nya nih bang. Nah kita bisa nggak sekalian ambil asuransinya? Harusnya bisa ya. Nggak bisa bang. Oh nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau udah kepake ya. Itu keuntungan perusahaan. Contoh misalkan nggak kepake sama sekali bang. Contoh misalkan angsuran mobil kita 2.100.000. Iya. Ya 100.000-nya itu premi asuransi, 2 jutanya angsuran pokok. 100.000 dikali berapa tahun? 3 tahun ya misalkan. 3 tahun misalkan. Berarti mobil kita nggak kenapa-napa nih. 3.200.000 lah. Nggak pernah klaim asuransi, lunas, ambil BPKB bang. Iya. Kita tagih tuh orang leasing. Asuransi gue mana, balikin dong. Minimal setengahnya dah. Nggak bisa bang. Nggak bisa. Keuntungannya kemana bang? Ke perusahaan. Perusahaan. Nah terus? Nah, contoh lagi nih bang. Kita naik busway. Dari mana? Dari Ragunan. Mau kemana? Ke Condet. Ngapain, ada urusan apaan? Biasa. Makan nasi uduk Kalawi bang. Iya. Kita naik Palawi. Kita naik busway. Di dalam tiket yang kita beli dari busway itu ada asuransi yang kita bayar. Asuransi jiwa. Nah ketika kita turun dari busway, bisa nggak minta busway-nya? Asuransinya. Oke, minta busway-nya. Minta busway. Nggak bisa lah ya. Nggak bisa. Iya. Nah itu artinya kan
ada keuntungan lebih dari segi asuransi. Nah, kalau menurut kita prinsip di Malahayati Konsultan, di mana hutang piutang tersebut berhubungan sama lembaga atau instansi pembiayaan, itu di mana pembiayaan itu tidak ada jaminannya, Bang, secara fisik itu sebenarnya sah-sah aja. Karena kalau menurut hukum itu kan jatuhnya perdata. Iya. Bukan pidana. Contoh misalkan banyak nih, Bang, orang yang nggak bayar di aplikasi pinjol A. Iya. Ya, tapi banyaknya orang yang tidak bayar di aplikasi pinjol A tersebut, kok pinjol A-nya itu nggak bangkrut-bangkrut, Bang? Ya karena duitnya banyak. Asuransi, Bang. Oh, udah asuransikan. Iya. Karena ada nilai asuransi yang diambil ketika nasabah itu mengalami proses puan prestasi. Makanya Abang nggak lebay aja. Udah saya bayar semua. Gimana dong kalau gitu, besok saya pinjam lagi deh. Pinjam gede, bayar sebulan, saya kemarin dah. Itu, Bang. Jadi untuk bantu yang memang kesulitan ya, masyarakat yang kesulitan terhadap kinerja atau cara membayarnya yang terlalu bunganya terlalu tinggi kan. Kemudian ya cara penagihnya juga bikin dahsyat, Bang. Bikin orang jadi kehilangan akal sehat. Banyak orang yang cerai, Bang, gara-gara pinjol. Oh, kira-kira gara-gara selingkuh. Nggak cuma selingkuh, Bang. Oh, mungkin dia pinjol buat selingkuh, makanya cerai. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi, tapi kebanyakan nih suami punya pinjol tapi istrinya nggak tahu. Istri punya pinjol, suaminya nggak tahu. Istrinya punya pinjol, suaminya pinjol, sama-sama nggak tahu. Tapi pasti bakal tahu. Bakal tahu. Karena apa? Nagih lapor ke suaminya. Jadi silang tuh ya. Itu yang terjadi pada saya. Itu yang terjadi pada Abang ya, Bang ya. Pengalaman tuh, Bang ya. Bapak suaminya ini kan, saya bilang gitu. Tolong dibayar. Bodoh amat, tanya sama dia langsung. Teleponin nggak betul-betul gitu kan? Teleponin, Bang ya. Iya. Tapi pernah nggak, Bang, ketika Abang ditelepon nih sama pinjol, yang angkat robot, yang ngomong robot? Iya, jadi gini, pasti angkat, pasti lama. Jadi dia tuh kayaknya memang sama dia udah di sistem, bakal digangguin terus, bakal diteleponin terus setiap hari itu. Auto dial, Bang ya. Auto dial kayaknya dia. Terus yang ngomong apa tuh, Bang, robotnya? Nggak saya angkat, saya nggak pernah angkat, malah saya ngangkatnya juga. Lagi kalau kita angkat, ya kan kita mesti sekolahin. Kalau kita angkat, kita gedein, ngasih makan, ngasih minum, Bang. Iya. Makanya nggak Abang angkat. Nggak angkat, biarin ditaruh sama yayasan aja deh. Aduh. Dahsyat, Bang, bener, Bang. Jadi pernah tuh Abang pengalaman tuh ya kayak gitu ya. Iya, itu angkat telepon bukan angkat tanah, angkat telepon. Iya. Ya karena emang sistemnya itu, Bang, banyak masyarakat yang belum tahu tuh, Bang. Iya, belum tahu. Sistem penelponannya tuh kayak bener-bener. Tapi akhirnya saya jadi tahu tuh. Kalau kita lihat, pokoknya begitu kita online, dia udah tahu, langsung secara otomatis dia akan telepon. Secara otomatis ya. Otomatis dia akan telepon. Jadi dia bisa ngedetek HP kita ya? Bisa. Dahsyat tuh sistemnya, Bang. Dahsyat, walaupun udah nggak ada acaranya tuh. Ya, jadi banyak masyarakat yang nggak ngerti nih, Bang. Ya, ketika dia diganggu seperti itu, ya risih. Waktu itu Bang Budi risih nggak? Risih. Risih, Bang ya? Makanya. Terus Abang ngomelin nggak handphonenya? Ya kalau kita layanin juga nggak kelar-kelar. Nah, maksudnya handphonenya Abang ngomelin nggak? Oh, saya ngomelin handphone saya sendiri kan. Iya, emang akhirnya ya saya jadinya nomor itu saya hanya pakai untuk WhatsApp. Dan dia kenapa saya herannya? Kenapa dia tidak beri telepon WhatsApp? Iya. Nah, kalau WhatsApp kan pasti kan data dirinya ada dong ya. Nggak pernah tuh yang ditagih melalui WhatsApp. Itu. Karena yang namanya sistem auto dial itu nggak bisa ke WhatsApp, Pak. Nah, itu dia. Dia hanya bisa ke telepon seluler. Karena kalau kita WhatsApp kan ada datanya, kita tahu nih, bisa kita kejar nih orang nih, kalau misalkan macam-macam misalnya kan. Iya. Jadi emang banyak masyarakat yang masih awam sih tentang hal itu, ya kan. Terus banyak juga nih, Bang, masyarakat yang ketika di mana dia punya aplikasi pinjaman online, ya, dia pusing tidak bisa bayar pinjaman online tersebut, ya, banyak yang menjual hartanya. Bahkan ada yang menjual dirinya loh. Ada, Bang, jual anaknya ada, Bang. Jual dirinya, jual duduknya, jual tidurnya. Diri dijual, duduk dijual, tidur dijual. Iya, benar. Iya, jual harta. Ya, atau kalau sebetulnya sekali itu kan, apalagi kalau semakin hari akumulasinya semakin besar semuanya kan. Nah, itulah juga yang harus dipikirkan. Betul.
Makanya ya kita menghimbau di sini kepada masyarakat semua ya, karena banyak juga dari masyarakat kita yang kurang berhati-hati. Jadi gini bang, yang saya bingung sih seperti ini bang ya. Sekarang nih kita lihat di berita bang, orang lagi duduk di kafe atau di trotoar, ya kan? Pas dia lagi duduk itu kebetulan lagi main judi online nih misalkan, langsung ditangkap bang. Gak boleh sekarang. Makanya harus ditangkap kalau ketahuan tuh main judi online. Padahal kita baru mau download aja juga bisa ditangkap loh. Bisa tangkap? Iya. Sama siapa? Bini kita. Oh judi online ya. Gara-gara judi online ada suami yang dibakar istrinya. Baru kemarin tuh. Baru kemarin tuh bang. Iya. Polisi. Itu kok dibakar, emang petasan? Bukan, maksudnya mungkin saking keselnya kali ya. Saking keselnya. Kita juga berduka sama keluarganya dia gitu kan. Istrinya juga terutama gitu kan. Uang buat belanja, uang buat harusnya buat kasih makan istri dipakai buat judi online. Mungkin berharap habis dipakai buat itu menang. Ternyata habis banyak. Ternyata kalah banyak. Banyak kalah. Ya kan ya, itu bang tadi. Nah, kalau menurut sistem yang saya pelajarin sini bang ya. Jadi judi online sama pinjaman online ini kan memiliki keterhubungan. Keterhubungan. Ibarat kata nih dia kembar siam. Karena masuk ke Indonesia pun berbarengan. Oh iya? Tahun 2015. Apanya nih? Pinjaman online sama judi online. Oh, fintech dan jutek. Fintech dan jutek. Kalau jutek mah judes dong. Fintech dan jutek. Masuk berbarengan tahun 2015 Pak. Karena dulu bang di zaman pemerintahan Pak SBY, kita nggak kenal tuh pinjaman online. Kita nggak kenal tuh judi online. Nah, masuk era pemerintahan Pak Jokowi, di mana pada saat itu Pak Jokowi membuat peraturan perizinan untuk para investor dipermudah. Dipangkas di yang sulit-sulit, jadi dipermudah. Nah, disitulah banyak masuk bang. Saya hampir jadi brand ambassador judi online. Yang benar bang? Saya nggak tahu kan, dulu kan cuma game apa game kita nggak tahu ya. Ternyata di dalamnya itu ada untung, saya nggak mau gitu. Nah, kalau mau gede duitnya tuh. Gede duitnya bang. Terus bang, bos, saya pernah hampir ditawarin bos. Itu selesai ada bolanya, segala macamnya. Ternyata dan itu pas lagi mereka berani bayar gede. Berani bayar gede bang ya? Iya. Untung abang mau? Kagak mau lah, saya tahu ada judinya di situ. Kalau kata Bang Haji Romai Rama apa tuh bang? Judi. Iya, karena judi itu kan tet ya kan? Judi itu tet. Judi tet. Ya memang ya judi itu menang juga duitnya nggak berkah, kalah juga bikin penasaran. Kalau orang judi itu harus pinter mengontrol emosi. Berarti kalau kita lagi main TikTok tuh ada yang nawarin cek kodam tuh kita cek bang. Gak bakal ada kodam di situ. Adanya kodim. Kalau kata Nasra kodim, konak diem-diem. Nah ini kan dua fasilitas atau dua layanan jasa ini kan masuk berbarengan bang tahun 2015. Iya. Ya kan? Nah di mana pada saat itu bang pinjolnya pun masih banyak pinjol yang ilegal, belum legal. Iya. Nah belum terdaftar di OJK. Belum terdaftar di OJK, ya kan? Nah jadi rata-rata orang yang main judi online pasti punya pinjaman online. Orang yang main pinjaman online pasti punya judi online. Nah sebenarnya gini bang, ini yang mau saya tanya sama abang. Iya. Ada penyelenggara jasa, ada pemberi izin, ada pengguna jasa. Iya betul. Oke, ketika penyelenggara jasa menyalurkan layanan jasanya ke pengguna jasa, akhirnya digunakanlah oleh pengguna jasa. Jasanya. Nah, pengguna jasa ini misalkan masyarakat nih. Masyarakat iya. Nah, pemberi izin ini berfungsi untuk apa bang? Mengatur regulasi dong harusnya. Mengatur regulasi. Iya. Oke, artinya tersangkanya pemberi izin dong bang? Bukan tersangka dong. Apa tuh? Pelaku utama? Bukan. Apa tuh? Ya, yang harus bertanggung jawab. Yang harus bertanggung jawab. Iya. Karena diizinkan. Iya. Nah, sekarang kenapa yang dihukum nih pengguna jasa? Ya mungkin karena dianggap
tidak mengikuti aturan yang menjadi regulasi si pemberi izin. Oke, kalau pemberi izin ini tidak mengizinkan, Bang, mungkin nggak ada layanan jasa yang digunakan oleh pengguna jasa? Ya nggak mungkin. Orang nggak diizinkan berarti nggak akan bisa ada. Oke, berarti kan ketika tidak diizinkan, ini judi online ini nggak bakal bisa masuk di Indonesia. Artinya harusnya yang memberikan izin ini harus bisa menyaring dulu apakah ini baik ke masyarakat atau tidak. Itu makanya ketika Pak Jokowi membuka ruang untuk para investor masuk, artinya kan tidak ada penyaringan di situ. Oh, tidak ada filter ya? Tidak ada filter. Adanya super ya? Yang yang mengakibatkan ya kan namanya investor kan nggak semuanya benar, Pak. Nah, harusnya yang bertanggung jawab adalah yang mengkoordinir investasi masuk. Itu sebenarnya. Cuma Sampai Bang Menterinya, Bang. Nggak ada. Cuma kan yang disayangkan, Bang, kembali lagi. Ya mungkin maksudnya Pak Jokowi bukan kepada judi online. Betul. Ya. Investasi yang dalam arti secara harfiah ya investasi yang untuk membangun Menyerap tenaga kerja. Ya kalau judi online kan mesin yang bekerja. Menyerap uang rakyat. Menyerap uang rakyat. Menyerap darah rakyat. Menyerap darah rakyat. Sama kayak rentenir nggak ada bedanya. Makanya. Nah, cuma kan di situ filternya itu yang kurang, Bang. Ya, berarti harusnya nih hati-hatilah nanti buat pemerintahan selanjutnya dalam memberikan ruang dan izin agar tidak ada lagi produk-produk yang dihasilkan dari izin yang diberikan itu yang nanti justru akan menjerat rakyatnya sendiri. Betul. Itu yang nanti harus diperhatikan. Harus lebih teliti dan lebih cermat lagi. Tapi kalau misalkan kayak gini gimana, Bang? Saya pernah bikin statement kayak gini, Bang. Ketika ada kepentingan, di balik kepentingan, di mana kepentingan itu menguntungkan yang atas, kepentingan yang bawah terabaikan, Bang. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang dipelajari oleh kita selama di sekolah. Makanya yang namanya pendidikan moral Pancasila mengajarkan kita untuk mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Betul. Itu. Cuma kita ingatkan bahwa negara kita ini harus memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Betul, Bang. Dan undang-undang harus amanat undang-undang kita mengamanatkan bahwa pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Betul. Jangan sampai nih izin-izin yang diberikan justru malah menyengsarakan. Entah mau izin pembangunan izin jasa, izin apapun sifatnya. Pokoknya kalau ada indikasi atau dianalisa atau diteliti atau di riset akan membawa dampak buruk bagi masyarakatnya, jangan dikasih masuk izinnya, jangan diizinkan. Harusnya seperti itu. Harusnya. Iya. Tapi kan tadi saya bilang, Mak, kepentingan tersebut menguntungkan yang atas. Tapi bukan yang atas, karena yang atas itu memang bukan satu orang. Bukan satu orang. Memang yang namanya piramida kan semakin ke atas semakin kecil. Semakin kecil. Ya, artinya kelompok-kelompok yang di atas. Kecilnya semana, Bang? Segini. Ya kan? Makanya piramida itu begini kan? Ya kan? Ini kalau kita lihat piramida kepentingan misalkan ya. Itu di atas itu penggal. Penggal. Nah, yang penggal siapa? Misalnya kalau kita penggal, ini kan berarti cuma kepentingan segelintir orang. Sekelompok lah. Sekelompok orang, oknum. Jadi artinya memang ya itulah yang benar-benar harus kita perhatikan lah yang. Tapi sebenarnya sulit, Bang. Iya. Untuk memberatas oknum-oknum tersebut. Ya memang sekarang hampir setiap lembaga, hampir setiap kepala daerah, kepala semua misalkan, ya kan ada pengawas-pengawas ya, kepolisian ada pengawasnya, ya kan, TNI juga ada pengawasnya, ya semua pejabat eksekutif juga ada pengawasnya. Ada pengawasnya. Legislatif juga ada pengawasnya, ada kekuatan semua ada pengawasnya. Betul. Nah, yang kita pengen tanyakan, yang ngawasin, ada yang ngawasin nggak tuh? Ada nggak? Nah itu kan. Tanya siapa kita, Bang? Misalkan saya ngawasin bos. Yang ngawasin saya siapa? Bang Barod. Nah, langsung ke Tuhan. Tuhan memang ya. Cuma kan itu dia, Bang. Nah itu artinya mau kita sampai kapanpun, kalau bukan didasari oleh diri sendiri, mau diawasi oleh manusia, memang dasarnya manusianya brengsek, memang manusianya tidak berguna, tidak bermanfaat buat orang lain, hanya mementingkan kepentingan sendiri, ya, sampai kapanpun dia mau diawasi oleh Tuhan sekalipun ya. Nggak bisa memang orangnya. Nggak ada takut-takutnya, Bang. Nggak takut-takutnya mau pakai sistem kita. Sistem udah bagus, ya kan? Sistem kita udah bagus, tapi SDM kita rendah masih.
nggak akan berjalan tuh sistem. SDM kita bagus, sistemnya bobrok. Ya bagaimana menjalankannya kebentur sama sistem. Kebentur. Dua-duanya harus bekerja, harus punya Sinkron. kapasitas yang sama. Kapasitas yang sama. Sistemnya juga kapasitas harus bagus, harus mumpuni sistemnya. SDM-nya juga harus SDM yang punya kapabilitas, kapabel gitu. Iya. Iya, makanya kan sampai saat ini nih masih banyak lah beredar di berita-berita Bang ya. Korban pinjaman online, korban judi online yang membuat hati saya ini tergerak gitu Bang. Membantu. Luar biasa. Kita tergerak. Membantu. 2029. Dahsyat. Dahsyat. Bila dibandingkan dengan senyum. Iya. Ini kadang-kadang ada orang pintar berbicara tapi tidak mau bekerja. Tidak mau bekerja. Nah, kalau bos nih bisa bicara dan juga bekerja. Jadi memang saatnya orang-orang yang seperti Bos Ujai ini yang dibutuhkan. Amin Bang. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau nggak mudah-mudahin. Ya, jangan mudah-mudahin. Apa tuh? Kalau mudah-mudahan itu jatuhnya ngegampangin. Kalau mudah-mudahan kita masih berharap akan ada kemudahan. Betul. Jadi kalau nanti niatnya ngegampangin ya, mudah-mudahan memang ada gitu. Satu kan udah melalui lembaga seperti ini kan ini udah bisa kita lihat ini untuk memudahkan atau meringankan beban masyarakat. Iya. Nah, ini info nih Bang ya. Nasabah yang kita handle sampai saat ini itu untuk wilayah Jabodetabek itu kurang lebih ada 1.500 orang Bang. Orang itu Bang yang diselamatkan dari wabah pinjol. Iya, yang diselamatkan dari situasi yang buruk. Ya kan? Kita bisa jadi selamatkan tuh. Bisa jadi bunuh diri, bisa jadi melakukan hal yang negatif ya. Betul. Karena kalau saya perhatiin Bang sepanjang tahun 2023 itu kalau saya ikutin update beritanya itu kurang lebih ada 25 orang yang bunuh diri gara-gara punya tagihan di pinjol. Mudah-mudahan video ini ditonton. Ya, niat baik Bos Ujai itu untuk membantu masyarakat yang kena kasus pinjol yang semakin sulit, ya datang aja ke sini ya. Betul. Untuk konsultasi, diberikan advice, dan sekaligus juga mungkin advokasi juga kali ya. Betul. Kita dampingi secara resiko. Ya. Nah, untuk dicarikan jalan keluarnya, solusinya adalah supaya tidak sampai dalam situasi yang semakin buruk. Gitu. Betul. Jangan sampai udah terlibat, terjebak, terjerat. Terlibat, terjebak, terjerat, dan akhirnya harus tersiksa di akhirat. Apa bunuh diri tadi? Bunuh diri kan hal yang buruk Bang ya. Buruk tuh, zolim gak boleh. Udah dizolim di dunia, zolim juga akhirnya nanti di akhirat. Iya, karena orang bunuh diri itu langsung masuk surga. Masuk surga. Ya bunuh diri itu gak bagus lah itu. Itu tidak sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama manapun. Betul. Makanya kita menghimbau banget nih Bang kepada semua masyarakat Indonesia itu tidak perlu panik, tidak perlu gerabak-gerubuk, gerasak-gerusuk gitu Bang. Karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah hari ini Bang, tadi nih hari Jumat ya, itu nasabah yang datang ke kantor Malahayati, kantor pusat ya, itu kurang lebih ada 10 orang Bang. Oke. Nah terakhir tadi saya nanganin, ya itu nasabah punya tagihan di pinjol kurang lebih sampai di angka 150 juta. Hah, kok bisa? Banyak pinjolnya. Oh dia dari beberapa sumber. Tutup lubang. Jadi gali lubang tutup lubang, lama-lama gali lubang tutup usia. Ya Allah, akhirnya dia lubang buat dia sendiri ya. Gali lubang buat dia sendiri, ya kan? Iya. Nah, sampai tadi tuh nasabah yang saya tanganin terakhir, dia udah minum pil, Bang. Oh, PKB. Bukan. Pil koplo. Gitu. Pil koplo dangdutan tadi malahan. Udah minum pil 5, berharap dia meninggal tapi nggak meninggal. Akhirnya minum yang puyer. Nah, untungnya ada temennya nih yang tahu Malahayati. Menyarankan datanglah ke Malahayati. Dia, ya kan, datang nggak diundang pulang. Diaturin dong kan, kasihan. Temannya masuk ninggalin temannya ya kan. Datang ke sini ya kita edukasi, kita kasih penjelasan, kita bantu secara teknis. Ya alhamdulillah gitu Bang. Ibarat kata mentalnya itu pulih kembali. Nah, di Malahayati ini Bang, kita juga mengadakan yang namanya learning center. Learning center. Untuk apa tuh tujuannya? Ketika nasabah datang ke Malahayati, setelah dia datang ke Malahayati itu nggak kita lepas. Oh, kita bimbing. Ada pemulihan mental. Oh ya. Karena kan ketika orang depresi punya tagihan ratusan juta, mentalnya Bang kena down.
lalu ketemu tetangga. Nah, apalagi yang udah kena sebar data. Kalau tadi saya bilang kalau kena sebar duit enak. Iya. Sebar data nggak enak. Iya. Nah, disitulah fasilitas yang kita buat, Bang. Di mana learning center itu ketika nasabah datang ke learning center yang kita buat gratis. Gratis. Dapat snack. Dapat makan siang. Oh. Dapat kopi break. Dapat duit kalau bisa jawab pertanyaan. Wah, aku situ. Iya. Iya, iya. Beneran. Iya. Makanya nanti Bang Bro datang tanggal 21 ke. Saya dah MC-nya. Iya. Oke. Itu, Bang. Ya. Sangat ini mudah-mudahan aja keberadaan Malahayati ini bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk menyembuhkan luka batin, depresi karena harus menanggung beban hutang yang harusnya dia tidak tanggung. Betul. Nah, saya pengen tanya nih ke Bang Bedu. Menurut Bang Bedu, ya keberadaan Malahayati Konsultan ini bermanfaat atau tidak untuk masyarakat? Enggak sih kalau menurut saya mah. Enggak ada yang tahu aja. Nggak ada yang tahu. Kalau Malahayati ini sangat bermanfaat. Nah, makanya dengan podcast ini dan ini video ini bisa menjadi edukasi. Betul. Buat orang yang melihat dan kemudian menyebarkan. Karena orang yang menyebarkan kebaikan itu ada pahalanya juga. Kalau kata Al-Qur'an tuh ada, Bang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Oh iya, ketika kamu mendapatkan kenikmatan dari Tuhanmu, maka ceritakanlah. Iya. Betul, Bang. Itu. Iya, luar biasa. Kayak kita menghimbau nih kepada teman-teman semua yang sudah tahu Malahayati, alangkah baiknya teman-teman kasih tahu nih. Iya. Ya, karena kenapa, Bang? Karena gini, Bang. Konsep yang kita bangun. Setiap satu kebaikan yang disebarkan itu akan terus disebarkan akan menjadi pahala jariah. Ya kan? Sesuai dengan slogan kita, Bang. Apa itu? Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Wah. Jadi setiap kebaikan yang kita beri jangan berharap dari orang lain, biar Tuhan yang membalas. Biar Tuhan yang membalas. Karena kalau kita berharap kepada orang lain yang ada hanya kekecewaan. Kekecewaan, Bang. Begitu, Bang ya. Dahsyat ya. Bang Bedu. Bos Ujay 2009. Dahsyat. Oke. Bang Bedu ketika ini boleh saya minum? Air terjun. Kalau nggak boleh saya minum, pinggirin dong, jangan ke sini dong. Silakan, Bang. Iya. Dari tadi ngobrol nggak ada minum saya nih. Mau ngerokok juga nggak apa-apa. Enggak, saya nggak ngerokok. Oh, Bang Bedu nggak ngerokok. Saya main petasan. Kamu Buli, nasi buli. Ayo, Bang, silakan minum. Air sorga. Saya nggak ngerokok, saya takut dulu waktu saya Bang. ngerokok. Sama teman saya dimasukin petasan. Iseng lu. Boleh. Kalau pemberitaan yang DPR kita ada yang ikut judi online gimana tuh, Bang Bedu? Wah, itu waktu kan sempet tertangkap kamera ya. Tertangkap kamera ya. Kirain polisi doang yang bisa nangkep. Kamera bisa nangkep. Bisa. Otak kita juga bisa nangkep. Otak kita juga bisa nangkep. Bisa nangkep ya. Nangkep omongan orang. Iya. Bener. Jadi iya tertangkap kamera mungkin sedang lagi rapat banyak. Lagi rapat deh. Yang kayak Zeus apa yang waktu itu kan mungkin ngakunya kayak di kelas tapi ternyata ring kayak slot gitu kan, sempat ada yang tertangkap juga. Dan itu tuh kayak mungkin dikira dia mainan kan. Orang kalau emang udah mental judi ya mohon maaf ya, orang yang lagi liburan ke Singapura aja banyak juga mungkin pejabat-pejabat kita ya, kalau kita nggak tahu ya orang ya kasinonya main itu lagi naik motor Harley. Ini ke tempat judinya gitu. Emang demen. Jadi judi itu kan apa ya? Ada yang niatnya cuma main-main, tapi menang ketagihan. Ada yang cuma niatnya memang pengen kaya dari judi. Tapi buat saya sih gak akan pernah bisa kaya deh kalau buat main judi itu. Yang kaya itu bandar. Jadi kalau kata yang saya tonton di video itu, dan dia memang bandar judi dari IT-nya ya. Dulu kalau nggak salah dia ustadz sekarang ya, kalau nggak salah ya. Siapa sih dia? Dennis Lim, nah. Kalau Dennis ya, kalau saya nonton dia sama dia jadi ustadz. Tiba-tiba dia bilang, ya yang kalau mau kaya tuh dari judi. Kalau nggak jadi bandar, ya kayak bandar dah. Bandar. Iya. Gak bisa tuh jadi pemain tuh jadi kaya bakal bisa. Nggak bakal bisa. Jadi katanya kalau kita kaya itu karena dikasih aja sama bandar. Betul. Jadi ya
ibarat kata itu contoh yang nggak baik lah ya, Iya, iya. buat masyarakat ya. Nah, jadi artinya kalau ada oknum, mohon maaf ya, tadi pertanyaannya ada anggota DPR yang terlibat judi online, ya buat saya sih langsung aja lah, nggak usah pakai lama-lama lagi biar bersih. Dewan Kehormatannya, MKD-nya, Majelis Kehormatan betul, Dewan, Bang. langsung aja usut semua, ya copot langsung ganti, biar caleg-caleg yang nggak kepilih naik ngisi, kayak saya. Ya, biar Dewan Perwakilan Rakyat itu ditempati oleh orang-orang yang memang niat bekerja untuk mengabdi Betul, Bang. buat bangsa ini gitu. Betul, karena memang nggak gampang sih ya Bang ya, Iya. tanggung jawabnya berat. Iya. Apalagi mencontohkan hal yang kurang baik. Kurang baik. Kan belum lama nih Bang ya, itu dari anggota DPR juga kayaknya keras banget nih Bang masalah pinjaman online Bang. Kalau nggak salah itu Bu Rike Diah Pitaloka deh. Oh iya, itu Dia sahabat saya keras dulu. banget tuh Bang masalah pinjaman online yang di mana pinjaman online itu menjerat salah satu perusahaan BUMN. Menjerat Iya. perusahaan BUMN. Jadi Pinjaman online. pinjaman online Bang, Kok BUMN minjem pinjaman online? karyawannya Oh, karyawannya. datanya dipakai Heeh. untuk ngajuin pinjaman online. Karyawan BUMN. Nah itu sama BPK diaudit, Heeh. kena. Nah sampai sekarang kan tuh perusahaan itu masih di ambang awang-awang Bang. Nah itu kan dari pemerintah juga lagi nyorot banget tuh, apalagi DPR nih Bang. Ini duitnya dikemanain gitu. Iya. Kok bisa sampai ada karyawannya yang terlibat pinjaman online? Iya, jadi karyawannya ini datanya dipakai Udah tadi Pak, buat ngajuin pinjaman online. yang ngajuin orang lain. Yang ngajuin atasannya. Atasannya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kok ada yang begitu ya? Makanya. Data anak buahnya dipakai Angkanya. buat pinjam online. Yang ditagih kan anak buahnya. Iya. Dahsyat. Nah kita pun Bang di sini dari Malahayat ini membuka ruang untuk untuk di mana perusahaan-perusahaan ketika di mana perusahaan-perusahaan tersebut karyawannya punya masalah pinjaman online, kita siap dipanggil untuk mengedukasi, untuk membantu. mengedukasi dan memberikan teknis untuk pengamanan data dari karyawan-karyawan tersebut Bang. Iya. Karena yang pusing pasti yang dipakai datanya Bang. Gimana kalau yang kemarin tiba-tiba yang pusat data nasional cyber kita? Nah itu dia kan lucu Bang, lucu. Ya jangankan ibarat kata karyawan dari perusahaan BUMN, ini pusat data Bang, sampai bocor, dihack ya? dihack. Wow. Nah itu kan ibarat kata kemajuan teknologi ini udah sangat canggih, ya kan? Artinya kan kitanya ini harus pengawas diri Bang. Ini gimana? Ini pusat data loh ya? Pusat data Bang. Kalau misalkan tiba-tiba data yang privacy, dokumen negara, rahasia negara, itu dia. bocor, Data nasabah pinjol, bocor semua. Aduh. Ya, nggak ada muka yang lain. Udah badannya gua lagi. Iya. Ini kan bener-bener nih Bang nih. Nah Bang, mungkin terakhir nih Bang. Ya. Saya pengen ya Abang sedikit lah menyampaikan pesan-pesan untuk masyarakat ya untuk kedepannya nih mengenai bahaya dari yang namanya pinjaman online dan judi online Bang. Ini gimana nih Bang? Edukasi atau pesan dari Abang Bedu kepada masyarakat Indonesia Bang. Oke. Harus sudah mulai diubah gaya hidup yang konsumtif ya. Betul. Memang kita harus mulai mengedepankan yang namanya kebutuhan bukan keinginan. Betul. Satu yang kita bisa dapati dari banyak kasus adalah karena kemungkinan ya. Orang yang ambil pinjaman online lebih pada untuk keinginan bukan kebutuhan. Betul. Bukan untuk beli beras, bukan untuk beli susu, bukan. Ya, karena itu udah sangat udah sangat urgent sekali kalau itu tuh karena kebutuhan. Dan akhirnya karena mengejar keinginan, kurang di sini, minjam di sini lagi, tambah lagi biar nominal dipakai untuk gaya hidup. Nah ini jangan sampai gaya hidup itu memberikan tekanan kepada kita seperti rumus fisika. Semakin besar gayanya, semakin besar pula tekanannya. Semakin besar gaya hidup kita, semakin besar pula tekanan hidup kita. Tekanan hidup lebih besar. Makanya ringankanlah, artinya janganlah terlalu berat gaya hidup. Jangan memberatkan gaya hidup, tapi beratkanlah gaya hidup. Betul. Lihat, bukan gaya tapi daya hidup. Nah, satu lagi nih Bang, nih. adalah daya jual.
terus kemudian daya beli, Betul. daya berpikir, semuanya diupayakan agar kita menjadi masyarakat atau manusia yang berdaya. Dahsyat. Nah, satu lagi nih Bang, terakhir Bang. Ini kan kita mau ngadain acara konsolidasi atau Gebyar Malahayati nih Bang. Nah, di mana di acara Gebyar Malahayati ini nanti akan ada door prize. Nah, door prize-nya ini Bang, ada 2 unit motor listrik, 3 unit sepeda motor listrik, dan hadiah lainnya Bang. Luar biasa. Itu motor listrik ada colokannya nggak? Ada di hidung. Kalau satu motor listrik ada coloknya nggak? Ini Bang, ya itu kebetulan acaranya di tanggal 21 Juli 2024. Nah, Juli, itu Juli Bang. Juli. Nah, lokasinya di Gedung Patra Jasa, Kuningan, Jakarta Selatan, sebelah Balai Kartini. Nah, ini ibarat kata saya mengajak nih Bang nih semua masyarakat untuk datang. Itu Bang. Jadi datang ke acara konsolidasi yang diadakan oleh Malahayati Konsultan. Buat kamu yang sedang ada permasalahan atau mungkin sudah menjadi nasabahnya dari Malahayati Konsultan, datang 21 Juli di Gedung Patra Jasa untuk mengikuti acara yang keren dan luar biasa ini karena banyak hadiah yang bisa kamu dapat. Dahsyat. Oke teman-teman semua dimanapun kalian berada, sudah panjang kali lebar kali kerukut kita berbincang-bincang sama Bang Bedu ya di episode kali ini. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian nih kita bincang-bincang sama Bang Bedu karena sehabis ini Bang Bedu juga punya kegiatan lain ya Bang ya. Mungkin ada rapat nih. Enggak, saya harus ke ATM bayar cicilan. Karena itu dulu saya harus. Oke teman-teman semua ya, kurang lebih sudah kita bincang-bincang selama 60 menit sama Bang Bedu. Oke teman-teman semua dimanapun kalian berada, terus ikuti ya channel YouTube Media Malahayati Konsultan. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum nonton episode-episode terdahulu silakan ditonton teman-teman karena banyak edukasi-edukasi yang kita sampaikan. Oke, terakhir saya Ahmad Maulana, biasa dipanggil Ujai, undur diri dari acara podcast episode hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu orang Tuhan.